sekarang aku lagi bersama Mbak Rati, salah satu penerima beasiswa LPDP di Jepang. Japan Edition Part 1. Assalamualaikum Meteors, sehat-sehat kan ya? Semoga nggak sakit-sakit. Di High End on YouTube Japan Edition Part 1 ini, kita bakal kupas gimana sih cara dapat beasiswa ke Jepang. Nah, untuk beasiswa yang bakal kita bahas yaitu LPDP. LPDP merupakan sebuah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ini merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Penasaran? Yuk langsung aja simak. Sekarang aku lagi bareng sama siapa yo? Ada yang tahu? Kita tuh mau ngobrol-ngobrol tentang LPDP. Tapi sebelum itu kenalan dulu ya. Oke siap, Mimin bakal kenalin dulu nih. Ada Mbak Wardah, ada Mbak Rati. Mbak Wardah bakal ngewawancarain Mbak Rati sebagai penerima beasiswa LPDP. Alhamdulillah, Allah mudahkan prosesnya. Tahun lalu, alhamdulillah keterima di beasiswa LPDP. Waduh, alhamdulillah. Ya, Emang sebelumnya jurusannya apa? Nah, saya itu saat S1 itu mengambil jurusan kimia, Wardah. Kimia. Tepatnya Kimia murni? pendidikan. Oh, Pendidikan kimia. Dan untuk S2-nya ini ingin belajar ilmunya yang lebih spesifik, yaitu di jurusan kimia atmosfer atau Kimia polusi atmosfer. udara. Univ untuk lanjut S2-nya kemana nih? Nah, insya Allah aku rencananya lagi prepare juga untuk daftar di Kyoto University. Video Kyoto, Di men. Jepang. Itu kenapa tuh pilih Kyoto? Kan ada banyak universitas yang lain. Ya, sebenarnya kan seseorang itu pasti punya ini ya, suatu niatan khusus. Nah, alhamdulillah aku seperti dapat suatu golden ticket di sana gitu ya. Terutama kan ada profesor yang penelitiannya itu alhamdulillah itu benar-benar inline atau benar-benar sejalan sama riset yang ingin aku lakukan, yaitu tentang penelitian tentang polusi di Asia, polusi di kota-kota besar di Asia gitu kan. Nah, spesifik ke sana dan juga didukung dengan sarana dan prasarana. Jadi saya ingin mengambil ilmu di sumber terbaiknya. Berarti Kyoto itu paling bagus untuk urusan jurusan itu ya? Iya, Kyoto ini juga merupakan universitas nomor 1 terbaik di Jepang. Masya Allah. Kenapa pilih LPDP sebagai beasiswa? Nah, sebenarnya kan ada banyak sekali beasiswa yang bisa diikutin ya, seperti tidak hanya LPDP, kayak AAS, kemudian Chevening. Tetapi dari background saya sendiri yang merupakan fresh graduate nih, jadi itu lebih mendukung di LPDP dari mulai prasyaratnya dan juga berbagai kemudahan, dan juga dari background S1 yang saya ikutin, yang saya sering mengikuti seperti kayak tulis ilmiah, kemudian konferensi dan lomba yang terkait dengan ilmu lingkungan itu sendiri, maka saya merasa cocok untuk LPDP ini, terutama karena dia mencari pemimpin masa depan gitu ya, mencari sosok-sosok leader yang berkompeten di bidangnya, dan saya ingin mendalami bidang kimia lingkungan ini sendiri. Sebenarnya kan ini ya, LPDP itu kan gak mudah. Iya, banyak yang mikir gitu ya. Iya dong. Iya bener. Iya. Saingannya banyak dong. Banyak banget. Jadi LPDP itu selalu ribuan ya. Kalau nggak salah kemarin itu ada 10.000 ya, dan yang diterima kira-kira berapa persennya. Nah kan, tetapi jika kita sudah mengetahui tersendiri mengenai seleksinya seperti apa, kemudian orang seperti apa yang mereka cari gitu, insya Allah tuh bakalan nggak nyangka aja gitu lulus. Oke, tips and trick untuk lulus beasiswa LPDP apa tuh, Mbak? Selalu berusaha untuk memperbaiki apa. Yang pertama, ketika kita S1 nih, nah kita itu sudah membuat target. Punya planning. Nah, pertama bikin target. Ya, bikin target. Ya, target seperti apa? Ya, kita sudah tahu di S2 nanti riset apa yang ingin kita lakukan, dan saat S1 itu kita terus memperdalam kompetensi kita di bidang tersebut. Nah, harus fokus berarti ya? Iya, harus fokus gitu ya. Karena nyabang-nyabang. Ya, kamu harus punya track record yang baik
gitu saat S1, dan ketika S2 ini kamu sudah mencari tahu secara pasti mengenai kamu ingin universitas di mana, kemudian siapa profesornya, kemudian kenapa kamu harus di univ tersebut, kenapa harus harus di jurusan itu. Kalau alasan saya adalah karena jurusan itu merupakan terbaik di Jepang dan juga semuanya mendukung dalam hal dosennya, mata kuliahnya gitu. Jadi kita itu punya reason yang kuat, dan jangan lupa nih, ketika kita sudah mendapatkan ilmu di sana, kita akan balik ke Indonesia untuk mengabdi. Berarti harus punya visi misi ke depan mau kayak gimana ya, Indonesia seperti apa. Siap, benar sekali. Ada lagi selain itu? Selain itu, oh ya, kalau untuk tips LPDP ini kita bisa dapatkan juga dari bukletnya. Jadi pahami, di buklet itu kan ada tertulis tahap-tahap untuk LPDP itu sendiri. Yang pertama adalah seleksi substansi. Jadi ketika ke luar negeri dan ke dalam negeri itu syaratnya agak sedikit berbeda nih Wardah. Contohnya dalam hal surat tentang kesehatan. Nah, surat kesehatan itu dalam negeri itu ada surat keterangan sehat dan juga surat bebas narkoba. Tetapi kalau mau keluar negeri ada tambahannya, yaitu surat bebas TBC. Harus bebas TBC? Iya harus. Iya, kita harus dalam kondisi sehat karena kan kita nggak mau menularkan orang lain ya di luar negeri. Nah, itu sih kalau teman-teman ada yang kebetulan punya riwayat itu dan masih ada, bisa dibersihkan dulu ya yang penyakitnya itu supaya bisa lebih fokus juga studinya. Nah, itu seleksi substansi, itu seleksi pertama banget. Seleksi keduanya itu adalah seleksi TPA, tes potensi akademik. Jadi itu kita seperti flashback, belajar lagi kayak bangun ruang gitu ya, terus logika matematika itu. Percaya aja sama kompetensi diri sendiri dan sering latihan. Juga ada essay on the spot di hari yang sama tuh tesnya. TPA berapa dan tuh? essay on the Minimal spot. berapa itu? Apanya? Berapa huruf apa? Berapa karakter bikin esainya? Oh, karakternya. Pokoknya itu seperti naskah. Kalau kamu pernah belajar IELTS itu taks 2 IELTS banget deh gitu ya. Kayak ada introduction-nya ya, kemudian ada body 1 dan body 2 dan juga kesimpulan gitu. Pokoknya ketika kita mau keluar negeri, esai kita harus berbahasa Inggris, dan ketika kita mau keluar negeri, ke dalam negeri maksud saya, itu bahasa Indonesia gitu. Dan isunya selalu seperti isu-isu yang hangat saat ini. Apa contohnya? Corona ya. Ya, kemarin itu saya dapat tentang rubella. Virus rubella, dapat virus juga ya gitu ya. Jadi ditanya tentang kontroversi halal dan haram. Jadi itu aku kasih tips gitunya, sering-sering nonton berita, baca koran, pokoknya jadikan dirimu itu orang yang berwawasan, diri kita menjadi orang yang berwawasan dan juga peka sama isu-isu terbaru di Indonesia gitu. Jadi kita jadi kita itu aware dan juga punya perspektif yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir itu yang paling buat aku greget nih. Apa-apa? Wawancara. Karena kita tuh wawancaranya kalau di sekali wawancara tuh ada berapa orang sih? Oh iya, wawancara tuh jadi ada 3 orang. Ada yang pertama adalah orang yang ahli di jurusan itu. Tahu namanya akademisi ya, akademisi. Dan yang kedua itu ada orang yang profesional, yang dia di bidang praktisi ya. Seperti kalau nggak salah kemarin wawancara saya tuh pemilik industri tekstil gitu. Jadi dia lebih ke factory gitu ya. Dan ketiga itu adalah psikolog. biar tahu ya ini orangnya gimana cara jawabnya, bener gitu banget, ya, ragu-ragu atau gimana. Bener. Kalau psikolog jajan itu bohong lagi kan ngomong. Kan bisa dilatih gitu ya. Psikolog itu tahu banget gerak-gerik kita ketika kita itu terharu, ketika kita itu mau mengelak, dia tuh kayak mencatat-catat sesuatu gitu loh yang buat kita tuh kayak greget gitu ya. Tetapi ketika kita sudah tulus menyampaikan apa yang sudah kita lakukan ketika kita S1 dan apa yang ingin kita lakukan ketika kita S2, percaya aja sama Allah dan lakukan yang terbaik. Iya, siap. Nah, itu wawancara itu juga ada 2 tahap nih. Itu wawancara tahap pertama yang aku bilang 3 orang, dan wawancara tahap kedua itu yang bareng wawancaranya maksud aku, wawancara itu dari orang Badan Intelijen Negara atau BIN gitu ya. Jadi tujuannya apa sih supaya ada BIN itu supaya dia akan menguji nasionalisme kita. Tentang NKRI-nya kita gitu loh. Iya. Jangan-jangan nanti kuliah ke luar negeri
mau pindah ke luar negeri. Nah, dia tuh itu pertanyaan wajib banget. Iya, Kayak bahkan aku tuh kayak ditanya, kalau misalnya ada orang luar negeri yang mau menikahi kamu bakalan balik nggak? Gitu. Oh iya, Itu pertanyaan aku gitu kan. Dan kita siapin jawaban kita dari setulus hati kita, yang pasti kita tuh harus balik mengabdi pada negara ya. Juga banyak ditanya tentang radikalisme, terorisme gitu ya. Dan kamu itu kalau keluar negeri kira-kira kamu bisa mempertahankan imanmu nggak? Nah, bisa terhindar dari liberal nggak gitu? Kita bakalan diuji di situ. Jadi dan itu semuanya direkam ya, direcord. Jadi nanti kalau misalnya lupa ini loh, kamu udah pernah ngomong kayak gini. Gitu. Nah, juga sih aku rasa itu sebagai barang ini ya, kayak pertinggal dari LPDP itu sendiri ya, dan juga untuk memudahkan mereka untuk mengecek kembali, karena sebenarnya interviewer ini hanya sebagai assessment, keputusan akhirnya ada di pihak LPDP sendiri. Selain itu ada lagi nggak sih Mbak? Iya Wardah, ada hal yang paling penting dan ini tuh jadi suatu syarat yang perlu banget, yaitu pembuatan studi proposal dan juga rencana penelitian. Wah. Itu tuh gimana tuh? Coba bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, nah untuk studi proposal itu kan kalau bahasa Indonesianya proposal studi ya. Jadi kalau proposal studi itu lebih menjelaskan mengenai kita itu kenapa memilih negara tersebut. Kemudian kita jelasin juga universitas yang kita pilih itu apa, dan juga jurusan dan alasan kenapa harus ke sana. Nah, di situ juga kita bisa jelasin dikit mengenai penelitian yang ingin kita lakukan. Seperti outline-nya aja, dan juga kita jelaskan juga di sini mengenai urgensi dan kaitan terhadap kepentingannya untuk Indonesia di masa mendatang gitu. Ya, emang harus berimpact sama Indonesia ya? Iya, kita jelaskan impactnya kepada instansi kita, misalnya kita Wardah kerja nih. Nah, jadi dengan belajar di luar negeri, maka nanti akan mendapatkan ilmu ini yang akan bermanfaat untuk instansi Wardah. Oh gitu. Atau yang nantinya juga dampaknya akan lebih signifikan ke Indonesia. Nah, di situ. Atau ketika itu kalau in case kita kerja ya, atau ketika kita ingin balik menjadi dosen di universitas asal kita gitu ya. Nah, dengan ada belajar ilmu ini, maka akan bisa memberikan ilmu yang lebih spesifik di universitas nanti ketika kita menjadi dosen atau tenaga pengajar. Nah, itu untuk studi proposal ya. Kalau untuk study plan, nah study plan itu kan berarti rencana studi. Nanti kita di situ lebih menjelaskan seperti SKS, mata kuliah apa yang akan kita tempuh. Kemudian semester 1 sampai semester 4 kita akan belajar apa saja. Oh gitu. Berarti kita bisa milih dong. Ya, benar. Contohnya seperti saya mengambil di Kyoto University, Keio University dan Tokyo University. Jadi di Kyoto itu saya sudah mendapatkan silabusnya. Jadi sudah tahu semester 1 akan belajar mata kuliah yang ingin saya ambil, yaitu kimia atmosfer. Kemudian ada juga mata kuliah lain yaitu environmental health ya. Karena saya memang risetnya ingin mempelajari tentang polusi udara dan kaitannya terhadap kesehatan. Nah, kesehatan yaitu kesehatan pernapasan ya. Nah, itu di study plan semester 1. Nah, semester 2 kalau kita ada magang atau internship, boleh kita cantumkan kita ingin magang di mana. Dan semester 3 dan 4-nya kita ingin tesis seperti apa. Gitu sih. Sebenarnya ada satu lagi nih, penting juga. Sebenarnya ada nggak sih pertanyaan, kenapa kita harus memilih Anda? Kan biasanya suka gitu-gitu tuh. Iya, ada nggak sih kayak gitu tuh? Ya, ada banget. Saya lebih spesifiknya kenapa harus memilih saya. Dan ditanya juga kenapa penelitian saya ini penting. Iya, gitu. nah itu tuh. Nah, karena kalau saya sendiri kemarin tuh menjawab memang kenapa memilih saya, karena saya ingin berkompeten di bidangnya, dan juga di Indonesia peneliti ini masih jarang. Saya punya suatu inovasi yang ingin saya implementasikan di Indonesia, dan ilmunya itu ada di Jepang gitu. Mbak, sebenarnya benefit dari ikut LPDP itu apa aja sih? Kita dapat apa aja tuh dari Oke, ya. Jadi aku mau klasterin dulu ya, dari LPDP itu kan dia ada jalurnya reguler dan juga
ada jalur afirmasi. Nah, untuk aku sendiri kan aku jalur afirmasi prestasi nih. Nah, jadi kita itu ketika kita mau keluar negeri, kita ada program pengayaan bahasa dulu. Oh gitu. Jadi kita dapat kursus IELTS selama 3 bulan. Nah, dan bahkan juga dapat tesnya free. Semuanya gitu ya. Jadi kita tinggal belajar aja dan do the best lah gitu ya. Nah, setelah kita tes, ketika kita mau tes masuk kampusnya juga kita didanain. Jadi kita nggak ada mengeluarkan dana sama sekali gitu ya. Nah, ketika kita mau berangkat ke Jepangnya itu juga dapat pembiayaan tiket pesawatnya gitu ya. Dan terus juga nanti tinggal di sana ya? Ya, untuk asrama juga ada, itu namanya Jadi nanti living tinggalnya di allowance. asrama? Iya, bisa di asrama atau aku inginnya di apato sih kalau aku. Apato supaya itu apa sih? Apartemen seperti gini nanti kayak apartemen yang lebih murah ya, jadi kita bisa nyesuaiin sama budget kita dan gitu sih. Terus untuk itu kan pasti biaya kita kuliahnya ditanggung. Terus untuk biaya keseharian itu dapat? Ya, seperti uang buku juga dapat, terus kayak jaminan kesehatan, uang transportasi, dan banyak banget deh gitu ya. Jadi kalau dari LPDP sendiri ini memang karena goalsnya ingin menciptakan generasi mendatang yang punya jiwa leadership dan juga punya visi lah untuk membangun Indonesia, makanya memang sudah ada anggarannya sendiri nih. Dan memang diharapkan kita itu untuk balik dan mengabdi, untuk merealisasikan apa yang kita sampaikan ketika wawancara. Kalau misalnya nih ternyata Mbak pas kuliah waktunya nggak sesuai dengan waktu lulusnya, misalkan nih 2 tahun targetnya, nah itu tuh gimana tuh? Nah, kalau misalnya target lulusnya ini kurang ya, kita tuh harus pandai-pandai menghemat juga sih, yang kayak uang bulanannya itu. Jadi kan memang tidak ditambah lagi, LPDP hanya untuk master maksimal 2 tahun gitu ya. Jadi in case kalau memang tesis kita itu agak lama ya, harus butuh suatu proses lagi yang membuatnya menjadi 2,5 tahun, itu pakai pembiayaan sendiri. Tapi nggak, maksudnya nggak ada mungkin hukuman dari LPDP-nya atau gimana? Nggak ada. Kalau hukuman itu nggak ada sih, yang pasti yang untuk pembiayaan itu aja kita mandiri, akan tapi bisa kok kayak dengan sambil teaching assistant gitu ya, jadi asisten dari profesor tersebut ya, insya Allah bisa kok ketutup. Ya. Pokoknya kita pandai memanajemen segala sesuatunya, karena kita kan mau ke luar negeri ya, jauh dari orang tua, dari ya sanak family, yang pasti kita tuh harus belajar mandiri. Oke, Meteors, itu dia tips LPDP ala Mbak Rati. Kita doakan ya, semoga Mbak Rati bisa sukses. Amin, makasih. Iya bener, teman-teman, semoga kita tetap semangat ya. Pokoknya teman-teman selalu semangat mempersiapkan segala sesuatu, termasuk beasiswa sebagai hadiah yang paling dinanti-nanti untuk para scholarship hunters. Jangan pernah patah semangat, karena kesuksesan akan datang ketika kita terus bertawakal dan memberikan usaha yang terbaik. Wedeo. Oke, itu dulu video dari kita. Sampai jumpa di video Miti selanjutnya. Pantengin YouTube kita tiap minggu malam ya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.